Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, senang dapat menjumpai kalian semua di dalam acara Youth for Christ kali ini bersama dengan saya Harapan Panjaitan. Renungan kita kali ini berjudul Mengakui Kelemahan dan Mencari Pertolongan Tuhan yang didasarkan pada Mazmur pasal 31 ayat 9 sampai dengan 16. Namun sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk merenungkan banyak hal, termasuk dengan perenungan yang akan kami baca setelah ini. Dan biarlah ya Bapa, kami yang sering kali menghadapi kenyataan bahwa kami adalah manusia yang lemah, melalui renungan yang akan kami baca ini, kami dapat melihat pertolongan Tuhan sehingga membuat kami menjadi lebih berani lagi melangkahkan kaki kami di tengah kehidupan ini. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi beriman, yang lebih lagi membaca firman Tuhan, yang juga lebih lagi mengingatnya, terlebih lagi untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Mazmur 31 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Youth di dalam film Inside Out yang tahun 2015 itu menceritakan berbagai perasaan yang ada di dalam diri seorang anak bernama Riley. Ada 5 macam perasaan dominan, yakni riang, sedih, takut, jijik, dan bahkan marah. Riang atau si Joy ini memiliki kendali karena ada anggapan bahwa kesedihan itu merupakan beban yang tidak perlu dan tidak penting. Sampai suatu ketika Riley menghadapi krisis dan mereka menyadari bahwa kesedihan bukanlah sebuah perasaan yang harus selalu ditekan atau yang disembunyikan atau bahkan ditutupi. Kesedihan juga perlu diberi ruang. Ia tidak melulu berdampak negatif, tetapi ia dapat menjadi cara agar Riley di film itu dapat berkembang dan belajar memahami dirinya serta membuat dirinya dipahami oleh orang lain. Pemazmur juga tidak ragu untuk mengungkapkan penderitaan dan kesusahannya kepada Tuhan. Ia membawa semua kesesakannya kepada Tuhan dalam doa karena mengakui kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah awal menuju pemulihan dengan mencari pertolongannya. Melalui keterbukaan atas segala kelemahannya, pemazmur berserah total kepada pertolongan Tuhan. Dengan merengkuh luka, duka, dan ketidakberdayaan, pemazmur menyadari betapa ia membutuhkan Tuhan. Youth, dalam menjalani hidup, kita lebih sering diajar untuk menjadi manusia-manusia yang kuat. Pada akhirnya, kebiasaan untuk menekan kesedihan dapat membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang tidak mengakui kelemahan diri. Kita menjadi pribadi yang tidak mau mencari pertolongan. Sebaliknya, kita perlu belajar merangkul kesedihan dan mengakui bahwa kita adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini, dan marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami
tahu bahwa di dalam kehidupan kami seringkali diminta, kami seringkali dituntut untuk menjadi pribadi yang kuat, yang bisa mengatasi segala hal, yang bisa melalui banyak hal, yang mampu berjuang tanpa sebuah tangisan. Tetapi hari ini kami dalam renungan ini menyadarkan kami bahwa kami pun juga perlu merengkuh kesedihan yang kami miliki. Kami pun perlu juga mengakui kelemahan-kelemahan kami. Justru di dalam kelemahan itulah kami menemukan satu kekuatan, yaitu pertolongan daripada Tuhan saja. Dan ajarlah kami untuk tidak selalu mengandalkan kekuatan kami, tetapi juga mengandalkan pertolongan daripada Tuhan ketika kami berjuang di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.